Tidak seperti outer guard lain yang mana kita tidak mengetahui isi pikiran mereka dan alasan dibalik tindakan mereka. Nyarlathotep ini adalah outer guard yang memanusiakan dirinya sendiri. Jadi kita bisa ngerti nih, kalau Nyarlathotep itu adalah dewa yang jahat, dewa yang suka menipu, dewa yang manipulatif, dan menggunakan propaganda untuk mencapai tujuannya. Jadi hati-hati karena Nyarlathotep itu bisa menyesatkan kita. Dan tidak seperti outer guard yang lain yang mana mereka itu berada di antara bintang-bintang, Nyarlathotep ini bisa aja berada di antara kita. Dan kalau biasanya para outer guard itu memiliki bahasanya sendiri yang mana kita tidak bisa memahaminya, Nyarlathotep bisa menggunakan bahasa manusia. Kalau di outer guard yang lain kita bisa melihat kengeriannya secara langsung kalau melihatnya, seperti Azathoth misalnya. Kalau di Nyarlathotep kita tidak bisa melihat ancaman itu secara langsung. Kecuali ya kalau kita sadar kalau Nyarlathotep itu memiliki niat yang jahat. Tahu-tahu udah chaos aja gitu, tanpa disadari kalau itu adalah ulah dari Nyarlathotep. Dia sering mengunjungi bumi dan menyebarkan kegilaan di antara makhluk yang lebih rendah darinya, seperti manusia. Tapi nggak tahu juga sih apakah Nyarlathotep ini juga memanipulasi dewa-dewa yang lain. Nah, dia menghabiskan waktunya untuk memanipulasi manusia yang ada di bumi, menipu mereka atau membuat mereka menjadi gila demi kesenangan sadisnya sendiri. Dikatakan juga bahwa dia akan membawa kehancuran di bumi. Dan oleh karena itu, salah satu julukannya adalah The Crawling Chaos. Selain kemampuan manipulatifnya, dia juga mempunyai kekuatan shapeshifter atau berubah bentuk. Nah, kekuatan ini ketika dipadukan dengan kemampuan manipulatifnya, itu akan menjadi sangat berbahaya. Udahlah dia bisa menyamar, terus dia menggunakan penyamarnya itu untuk memanipulasi orang-orang. Bisa aja Nyarlathotep ini menyamar sebagai seorang presiden. Atau bisa aja dia menyamar sebagai ketumpah atau jadi salah satu teman kita, dan lain-lain. Nyarlathotep adalah keturunan langsung dari Azathoth, bersama dengan The Namelesmith dan juga Darkness. Dikarenakan Nyarlathotep ini bisa berbahasa manusia, dia berperan sebagai pembawa pesan antar outer gods dan juga manusia, atau antar outer god. Cuman tetap aja Nyarlathotep ini adalah penipu dan juga manipulatif. Jadi kita tidak tahu apa alasan dirinya mau menjadi pembawa pesan. Kenapa Nyarlathotep mau aja gitu disuruh-suruh oleh para outer god yang lain untuk membawakan pesan? Apakah ada niat tersembunyi atau ini demi keuntungannya sendiri ataupun dia ikhlas melakukan itu? Tidak ada yang tahu. Nah, Pak Lovecraft sendiri mendapatkan inspirasi Nyarlathotep ini dari mimpinya sendiri di waktu dia masih kecil. Mimpinya itu Pak Lovecraft menerima surat dari temannya yang berisi untuk melihat Nyarlathotep kalau dia datang ke kotanya Pak Lovecraft. Karena katanya Nyarlathotep itu menyeramkan, tapi dia luar biasa. Dan kengeriannya itu masih terngiang-ngiang di kepalanya temannya ini. Nah, Pak Lovecraft itu sebenarnya belum pernah mendengar nama Nyarlathotep sebelumnya. Tapi Pak Lovecraft sepertinya paham maksudnya. Mungkin Nyarlathotep itu adalah seorang pemain pemeran sandiwara gitu di sebuah pameran yang menimbulkan ketakutan kepada para pemirsa. Nah, Pak Lovecraft itu baru ngeh kalau pameran itu sebenarnya udah datang di kotanya dia. Pak Lovecraft kayak teringat gitu kalau ada orang yang berbisik kepadanya yang mana dia kagum terhadap kengerian Nyarlathotep itu dan memperingatkan Pak Lovecraft untuk tidak mendekatinya. Nah, setelah menerima surat dari temannya itu, keanehan mulai muncul cuy. Ketika Pak Lovecraft meninggalkan rumah, atau keluar dari rumahnya gitulah, dia melihat kerumunan pria berjalan dengan sangat lambat sepanjang malam. Semua kayak berbisik-bisik ketakutan gitu, dan mereka mengarah ke satu arah yang sama. Nah, kemudian Pak Lovecraft itu gabung gitu ke dalam kerumunan para pria itu, karena dia penasaran dan ingin melihat Nyarlathotep yang katanya mengerikan itu. Begitulah isi mimpinya Pak Lovecraft tentang Nyarlathotep. Nyarlathotep itu pertama kali muncul di dalam karyanya Pak Lovecraft yang berjudul Nyarlathotep pada tahun 1920. Di sini dia digambarkan sebagai pria jangkung atau pria tinggi yang berkulit gelap yang menyerupai para Firaun Mesir kuno. Ini adalah salah satu wujud Nyarlathotep yang cukup dikenal. Ala-ala Firaun Mesir gitu. Di dalam karya ini, narator di dalam cerita tersebut menceritakan kalau Nyarlathotep itu mengembara di bumi. Dia mengumpulkan banyak pengikut melalui demonstrasi instrumen-instrumen yang aneh dan tampak terlihat ajaib. Para pengikutnya pun terlihat mulai kehilangan kesadaran akan dunia di sekitar mereka, yang mana intinya itu akan memberikan kesan kehancuran dunia bagi kita sebagai pembaca. Dan plot twistnya, narator yang menceritakan cerita ini, ujung-ujungnya juga menjadi pengikut dari Nyarlathotep. Nyarlathotep juga muncul di dalam The Dream Quest of Unknown Khadat. Cerita ini udah aku ceritakan di kontennya Azathoth. Di situ Nyarlathotep mengambil bentuk Firaun juga ketika menghadapi protagonis yang bernama Randolph Carter.
Dia awalnya bersikap ramah kepada Carter dan mengaku terkesan dengan kegigihannya. Nyarlathotep bahkan menawarkan bantuan kepada Carter untuk mencari jalan menuju ke kota Kadat. Namun Carter menyadari kalau Nyarlathotep itu sedang menipu dirinya. Dan Carter sebenarnya dikirim ke istananya Azathoth yang akan menjadi malapetaka baginya. Untungnya Carter ingat kalau pencariannya ini adalah pencarian di dalam mimpi. Jadi dia lompat ke dalam kekosongan, yang mana itu akan membuatnya terbangun dari tidurnya, dan dia pun selamat dari genggaman Nyarlathotep. Cerita ini berakhir dengan Nyarlathotep yang merenung atas kekalahannya terhadap Carter. Karya ini sebenarnya cuma sekumpulan puisi atau soneta yang menceritakan teks aslinya sih. Jadi bagian yang menceritakan tentang Nyarlathotep itu ada di puisi yang ke-21. Kemudian di dalam karya The Dream in the Witch's House, ini juga udah pernah aku ceritakan di konten Azathoth kalau nggak salah. Kali ini Nyarlathotep muncul di hadapan protagonis yang bernama Walter Gilman. Dia mengambil wujud manusia hitam. Di sini Nyarlathotep itu memanipulasi Walter untuk berpartisipasi di dalam penculikan seorang bayi. Penculikan atau pembunuhan itu ya? Lupa aku. Kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Dalam karya The Hunter of the Dark, karya yang ditulis oleh Pak Lovecraft di tahun 1935, kemudian dipublish pada tahun 1936. Di sini ada makhluk nokturnal atau makhluk yang berkeliaran malam-malam itu memiliki 3 mata di menara gereja, yang mana itu diidentifikasi sebagai bentuk lain atau manifestasi dari Nyarlathotep. Dengan menggunakan Shining Trapezohedron, sebuah batu yang diambil dari makam Nevron-Ka yang menyembah Nyarlathotep, aliran sesat ini memanggil avatar tituler yang memberitahu mereka tentang rahasia kosmik sebagai imbalan dari pengorbanan manusia. Nah, protagonisnya di sini adalah Robert Blake yang secara tidak sengaja memanggil makhluk itu ketika dia menyentuh batu trapesium itu. Meskipun makhluk itu rentan terhadap cahaya sehingga dia terjebak di dalam gereja tersebut, tapi ketika listrik kota padam akibat badai, makhluk tersebut dapat pergi terbang menuju ke rumah Robert Blake. Robert Blake kemudian ditemukan tewas di dekat jendela dengan wajah yang ketakutan. Dan makhluk yang dianggap Nyarlathotep itu hilang tanpa jejak. Kemudian seorang dokter yang bernama Dexter melemparkan kotak yang berisi batu trapesium itu ke Teluk Narragansett setelah membaca buku hariannya Robert Blake yang menceritakan kejadian-kejadian tersebut. Itulah beberapa cerita yang berkaitan dengan Nyarlathotep. Sebenarnya Nyarlathotep itu juga disebutkan oleh penulis-penulis yang lain. Cuman kalau yang ditulis oleh Pak Lovecraft adalah 4 cerita tadi. Nah, kemudian ada yang berpendapat tentang Nyarlathotep ini. Jadi Will Murray berspekulasi bahwa gambaran mimpi Nyarlathotep ini mungkin terinspirasi oleh penemu Nikola Tesla yang kuliahnya melibatkan eksperimen yang luar biasa dengan peralatan listrik dan dianggap oleh sebagian orang sebagai sosok yang jahat. Jadi jangan-jangan Pak Lovecraft ini terinspirasi nih dari tokoh Nikola Tesla nih. Jadi kesimpulannya dan ngelengkapin dikit, Nyarlathotep itu omnipresent. Dia ada di mana-mana, dia bisa ada di sekitar kita dengan berbagai bentuk penyamarannya. Dia juga manipulatif, penipu, dan menggunakan propaganda untuk mencapai tujuannya. Nyarlathotep itu sebenarnya sangat kuat, bahkan kalau dibilang untuk memusnahkan manusia itu sangat mudah bagi Nyarlathotep. Cuman memang dia tidak sekuat Yog-Sothoth yang Maha Tahu dan juga Azathoth, pusat alam semesta. Cuman kenapa dewa jahat ini tidak memusnahkan manusia begitu aja? Karena dia lebih suka mempermainkan manusia ketimbang langsung mati gitu. Daripada langsung dibunuh, siksa dulu nggak sih? Dibikin kena mental dulu nggak sih? Gitu coy. Itu aja sih yang bisa aku bahas tentang Nyarlathotep. Kalau ada yang salah, koreksi aja di kolom komentar. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.